Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Didi Ardiansa, NIM 1122109332. Nah, kali ini saya akan membahas tentang teori organisasi, tentang judul penerapan teori organisasi dengan membangun kolaborasi antar perusahaan di industri kreatif. Lanjut. Nah, perkembangan industri kreatif saat ini menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Industri ini meliputi berbagai sektor seperti desain grafis, film, animasi, musik, game, kuliner, fashion, hingga produk kerajinan lokal. Namun, salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh pelaku industri kreatif adalah keterbatasan sumber daya manusia, modal, teknologi, dan akses pasar. Banyak perusahaan, terutama yang berskala kecil dan menengah (UMKM), yang beroperasi secara individual tanpa adanya kolaborasi strategis dengan perusahaan lain. Akibatnya, inovasi ini sering terhambat, produksi tidak efisien, dan daya saing di pasar global menjadi rendah. Kondisi ini diperparah oleh budaya persaingan yang tidak sehat antar perusahaan di industri yang sama. Padahal, dalam konteks dunia bisnis jaringan modern, kemampuan sebuah organisasi untuk membentuk dan memelihara jaringan network merupakan faktor kunci untuk bertahan dan berkembang. Teori jaringan organisasi atau organization network theory memberikan kerangka pemikiran yang relevan untuk mengatasi persoalan ini. Teori ini menjelaskan bahwa organisasi tidak bisa hidup dalam isolasi. Sebaliknya, mereka harus membangun hubungan eksternal yang saling menguntungkan. Nah, di sini apa sih teori jaringan organisasi? Nah, di sini teori jaringan organisasi adalah sebuah pendekatan yang melihat organisasi sebagai bagian dari sebuah jaringan relasi sosial, ekonomi, atau profesional dengan organisasi lain. Menurut teori ini, kekuatan sebuah organisasi tidak hanya diukur dari kapasitas internalnya, tetapi juga dari beberapa kuat dan luas jaringan eksternalnya. Nah, hubungan jaringan bisa berbentuk apa saja sih? Nah, yang pertama, kemitraan bisnis, partnership, dan yang kedua, kolaborasi, joint project. Nah, yang ketiga, keanggotaan asosiasi atau komunikasi industri. Nah, yang keempat, hubungan informal antara individu kunci dalam perusahaan. Nah, di sini jaringan apa saja yang kuat dapat membantu perusahaan? Nah, yang pertama, mendapatkan akses terhadap informasi pasar yang lebih luas. Yang kedua, mengurangi biaya produksi melalui kerjasama sumber daya. Yang ketiga, mempercepat proses inovasi melalui pertukaran ide. Nah, yang keempat, memperluas saluran distribusi dan pemasaran. Dan yang kelima, meningkatkan kapasitas untuk bersaing di pasar nasional maupun internasional. Nah, di sini saya akan membahas penerapan dalam industri kreatif. Nah, dalam konteks industri kreatif, penerapan teori jaringan sangat strategis karena karakteristik industrinya yang dinamis, inovatif, dan berbasis ide. Kolaborasi antar perusahaan bisa mendorong terciptanya produk baru yang unik. Namun ada juga yang bernilai jual tinggi. Beberapa bentuk penerapan teori jaringan dalam industri kreatif antara lain
kolaborasi antara studio, desain grafis dalam mengerjakan proyek besar. Yang kedua, produksi film antar rumah, produksi lokal dengan pihak internasional. Dan ketiga, klasterisasi industri kreatif seperti kawasan kreatif atau senja kerajinan di kota tertentu. Yang keempat, jaringan pemasaran bersama, misalnya pameran bersama, marketplace komunitas, atau festival industri kreatif. Nah, yang selanjutnya, transfer teknologi dan keahlian melalui pelatihan silang antar perusahaan. Nah, contoh nyata di Indonesia adalah kemunculan kampung kreatif seperti di Bandung, Jogja, dan juga Bali yang mengedepankan kolaborasi antar pelaku usaha kecil. Demikian pula dengan komunitas-komunitas startup teknologi di Jakarta yang saling berbagi sumber daya seperti co-working space, mentor, dan jaringan investor. Nah, lanjut, apa sih manfaat teori jaringan bagi organisasi kreatif? Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa manfaat langsung bagi perusahaan yang menerapkan pendekatan jaringan, yaitu yang pertama, meningkatkan akses pasar. Dengan jaringan yang baik, perusahaan kecil bisa ikut serta dalam proyek besar atau menembus pasar ekspor. Nah, yang kedua, efisiensi biaya. Kolaborasi dalam produksi atau pemasaran bisa menekankan biaya operasional. Lanjut, yang ketiga, inovasi lebih cepat. Ide dan gagasan dari berbagai pihak bisa mempercepat proses inovasi produk. Nah, selanjutnya, peningkatkan brand value. Nah, jaringan dengan organisasi ternama dapat meningkatkan citra perusahaan. Selanjutnya, peluang diversifikasi usaha. Hubungan lintas sektor membuka peluang usaha baru. Nah, apa saja sih tantangan dalam penerapan jaringan ini? Nah, namun membangun jaringan juga memiliki tantangan seperti kurangnya kepercayaan antar perusahaan dan resiko ketergantungan pada pihak lain, juga perbedaan visi dan tujuan bisnis, dan kurangnya keterampilan komunikasi dan negosiasi, dan hambatan administratif atau regulasi dari pemerintahan. Oleh karena itu penting bagi organisasi untuk memiliki strategi membangun jaringan yang sehat. Nah, apa sih strategi membangun jaringan yang sehat ini? Nah, yang pertama, membangun kepercayaan melalui komunitas terbuka. Yang kedua, menentukan tujuan kolaborasi yang jelas. Dan yang ketiga, mengatur pembagian peran dan keuntungan secara transparan. Nah, yang terakhir, melibatkan pihak ketiga seperti asosiasi atau pemerintahan untuk memediasi hubungan. Nah, jadi kesimpulan dari teori ini yaitu penerapan teori jaringan organisasi dapat menjadi solusi strategis bagi perusahaan-perusahaan di industri kreatif untuk meningkatkan kinerja, memperluas peluang pasar, serta menciptakan produk yang lebih inovatif dan kompetitif. Di tengah tantangan globalisasi dan perubahan teknologi yang cepat, kekuatan jaringan menjadi modal utama dalam memenangkan persaingan.
bagi para pelaku industri kreatif, kemampuan membangun relasi yang efektif bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Keberhasilan sebuah organisasi tidak hanya ditentukan oleh apa yang mereka miliki, tetapi juga siapa yang mereka kenal dan bagaimana mereka mengelola jaringan tersebut. Nah, sekian dari saya penjelasan teori organisasi saat ini. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.